Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Ustadzah. Pada pembelajaran hari ini kita masuk ke tema yang baru setelah kita menyelesaikan tema yang keempat kemarin. Ayo, siapa yang belum mengerjakan ulangannya? Silakan dikerjakan segera ya. Karena kita sudah memasuki tema yang kelima, subtema pertama, pembelajaran yang pertama. Di tema 5 ini kita akan berbicara dan mempelajari tentang ekosistem. Pada pembelajaran hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Ini sudah berulang kali kita pelajari di tema-tema sebelumnya. Kemudian membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. Dan yang terakhir adalah menjabarkan jenis makanan hewan. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terlihat sebuah gambar di mana terdapat makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup di sini biasa kita sebut dengan komponen biotik. Seperti hewan, tumbuhan, ini merupakan komponen biotik. Sedangkan ada juga makhluk tak hidup seperti air, tanah, ini biasa disebut dengan komponen abiotik. Nah, anak-anak, bagian makhluk hidup atau komponen biotik dan tak hidup atau abiotik pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama yang lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tidak hidup pada sebuah lingkungan, inilah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem itu sendiri tersusun atas sebuah individu hewan, gajah, dan lain sebagainya. Kemudian populasi, ini populasi hewan gajah, populasi hewan jerapah, seperti itu. Dan komunitas. Komunitas adalah keseluruhan yang ada dalam sebuah lingkungan. Ini adalah penyusun dari ekosistem. Yang kedua, coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 gambar, sebelah kiri dan kanan. Nah, temukan perbedaan apa saja yang kamu jelaskan dari kedua gambar di atas. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, perhatikan untuk gambar di sisi kiri, di sini hanya terdapat komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Di sini ada air, ada tanah, ada batuan, ada matahari. Ini adalah komponen abiotik atau komponen tidak hidup. Sedangkan di sisi sebelah kanan, kita bisa melihat di sini adalah sebuah ekosistem di mana ada komponen biotik seperti hewan, gajah, macan, rusa, ikan, capung, burung, monyet, tupai. Ini adalah komponen biotik bersama-sama dengan komponen abiotik. Di sini ada air, tanah. Nah, tumbuhan dan rumput ini juga termasuk ke dalam komponen biotik, komponen yang hidup. Artinya di sini terdapat ekosistem yang kompleks. Di mana kalau kita lihat gambar ini, maka perhatikan sebuah rusa yang sedang minum air. Artinya ada interaksi antara lingkungan hidup dan tak hidup di dalam sebuah ekosistem. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada sebuah bacaan yang berjudul ekosistem. Kalian juga bisa melihat di buku paket kalian masing-masing. Di sini Ustadzah bacakan literasi ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tidak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan.
Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, anak-anak, kita lanjutkan pada bahasan literasi tadi ekosistem. Dari situ maka yang perlu kalian ketahui bahwa seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan yang namanya makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Nah, sekarang coba bacalah bacaan berikut untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Literasi ini adalah literasi tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, anak-anak, dari literasi berikut itu, maka tentu kalian tahu ada beberapa jenis hewan yang dikelompokkan berdasarkan jenis makanan. Kalau di sini disebutkan dua, mungkin kalian masih ingat yang sudah ada di materi kelas sebelumnya, bahwa berdasarkan jenis makanan hewan dibagi menjadi tiga. Hewan yang memakan tumbuhan atau herbivora, hewan yang memakan hewan lain atau karnivora, dan yang ketiga ini yang seperti dengan manusia yaitu omnivora, yaitu hewan yang memakan segalanya. Ini contohnya manusia. Apakah hewan ada yang merupakan omnivora? Tentu saja ada, contohnya ayam. Jika kalian pernah melihat ayam, maka ayam itu bisa memakan jenis tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar, rumput dan lain sebagainya. Tetapi, ayam juga bisa memakan yang namanya cacing yang merupakan hewan lain. Berarti ayam termasuk hewan omnivora. Baik, untuk pembelajaran hari ini, tugas yang harus kalian lakukan, yang pertama, cobalah cari dan gunting gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Setelah itu, dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh berikut. Jika kalian tidak memiliki kertas karton, maka bisa kalian gunakan kertas yang lainnya.
Perhatikan tabel yang harus kalian buat. Ini ada 3 kolom, di mana kolom yang pertama adalah gambar dan nama hewan. Kolom yang kedua adalah nama dan jenis makanan. Sedangkan kolom yang ketiga adalah golongan makanan. Ini yang memakan tumbuhan atau yang memakan hewan. Berarti ini disebut herbivora atau karnivora. Selanjutnya, letakkan gambar hewan yang sudah digunting, lalu rekatkan pada kolom pertama tabel dengan menggunakan lem. Tulislah nama hewan di bawah gambarnya. Kemudian, tuliskanlah nama atau jenis makanan yang dimakan oleh hewan tersebut di kolom yang tengah, nama atau jenis makanannya. Selanjutnya, tuliskanlah jenis makanan tersebut apakah termasuk tumbuhan atau hewan lain. Di sini kalian bisa menyebutkan jika itu makanannya berupa tumbuhan, maka di sini termasuk golongan herbivora. Jika memakan hewan lain, maka termasuk golongan karnivora. Nah, yang perlu kalian ingat lagi adalah yang kalian cari minimal 5 gambar hewan. Berarti di sini nanti ada 5 gambar ke bawah, ya, minimal 5. Bila kalian mencarinya atau mendapatkannya lebih dari 5, boleh. Baik. Akhirnya kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Ayo renungkan pengetahuan apa saja yang telah kamu pelajari hari ini. Apakah pembelajaran yang menurutmu menarik dan mengapa demikian? Sikap apakah yang harus kamu kembangkan selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan direnungkan anak-anak. Dan yang terakhir adalah di waktu luang kalian bersama keluarga, cobalah bekerja sama dengan orang tuamu. Apakah keluargamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Jika kamu tidak punya hewan peliharaan, hewan apakah yang paling kamu sukai? Ambillah foto hewan peliharaan lalu tempelkan pada cari kertas ukuran A4. Tuliskan nama hewan dan nama panggilan hewan dan artinya. Makanan kesukaan dan kebiasaan hewan peliharaanmu yang paling menarik dan kamu sukai. Jika kamu tidak mempunyai hewan peliharaan, maka kamu dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan yang ingin kamu miliki dan alasanmu ingin memeliharanya. Silakan ceritakan, diskusikan dengan orang tua kalian. Baik, anak-anak, kita sampai pada penghujung pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Tetap rajin belajar dan jaga kesehatan. Bertemu kembali dengan Ustazah pada pembelajaran selanjutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.